Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu dari seluruh Nusantara. Selamat bergabung di acara BCLND for Nusantara. BINUS Corporate Learning and Development atau disingkat BCLND adalah salah satu divisi Bina Nusantara Group yang bertanggung jawab untuk mengelola pembelajaran dan pengembangan bagi dosen, guru, dan seluruh karyawan Bina Nusantara. Sesuai dengan visi Bina Nusantara yaitu Fostering and Empowering the Nation, maka bertepatan dengan ulang tahun BCLND yang ke-10 di tahun 2023 ini, kami kembali menggelar acara tahunan kami yaitu BCLND for Nusantara, yaitu sebuah acara persembahan kami bagi masyarakat Indonesia demi turut mewujudkan visi Bina Nusantara, yakni mengembangkan dan memberdayakan Nusantara. Tahun ini BCLND for Nusantara mengambil tema The Future of Learning in Multi-Generation Landscape. Seperti kita ketahui bersama bahwa dunia pendidikan dan juga perusahaan di berbagai industri saat ini memiliki ragam generasi sebagai tenaga kerjanya yang harus tetap dilatih dan dikembangkan. Setiap generasi memiliki preferensi bagaimana cara mereka belajar, menilai, cara berkomunikasi, dan persepsi terhadap pekerjaan. Preferensi yang berbeda tersebut menimbulkan tantangan tersendiri, baik bagi pendidik maupun bagi pemilik perusahaan untuk memfasilitasi lingkungan pembelajaran dengan sumber daya yang terbatas yang mereka miliki. Dengan mengusung tema The Future of Learning in Multi-Generation Landscape, acara ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ide-ide baru untuk menjawab tantangan di atas. Dan oleh karenanya acara ini kami rancang sedemikian khusus untuk para guru, dosen, dan juga korporasi. Pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi para pembicara, yaitu Bapak Anton Handoko Johannes, Head of Astra Management Development Institute, PT Astra Internasional Terbuka sebagai keynote speaker. Profesor Dr. Unifa Roshidi, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, dan Prof. Dr. Sasmoko, Research Interest Group Leader, Faculty Member of Faculty of Humanities, BINUS University, sebagai pembicara di sesi K-12. Ibu Christine Manopo, Director of Management Consulting, PT Sentra Lintas Cipta, dan Bapak Gatot Supriyanto, PhD, Director of BINUS at Bekasi Campus, Faculty Member of School of Accounting, BINUS University, sebagai pembicara di sesi Higher Education. Ibu Putu Wisundantari Partami, Head of People Acquisition and Organization Development, Dana Indonesia, dan juga Ibu Novi Yulianti, Senior Vice President Learning and Development PT Bank Sentral Asia Terbuka, sebagai para pembicara di sesi corporate. Adalah suatu kehormatan bagi kami untuk mendapatkan kesempatan belajar dari Bapak Ibu sekalian. Last but not least, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyediakan waktu untuk belajar bersama dalam acara ini. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras menyiapkan segala sesuatunya sehingga acara ini akan berlangsung dengan baik. Selamat mengikuti acara, tetap semangat dan sukses buat kita semua. Terima kasih Pak Harli atas opening remarks-nya. Baik, nah Bapak Ibu tadi juga mungkin sudah sedikit diberi spoiler ya oleh Pak Harli berkaitan dengan siapa saja nih yang akan mengisi acara kita pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin kita akan melangkah lagi nih Bapak Ibu ke agenda berikutnya, di mana kita bisa melihat nih benang merahnya dari agenda kita pada kesempatan kali ini, yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Anton Handoko Johannes selaku Head of Astra Management Development Institute, PT Astra Internasional Terbuka. Nah, ya, Pak Anton ini juga merupakan salah satu lulusan MBA dari Royal Lodge University Kanada dan juga sudah berkecimpung di dunia industri ini lebih dari 16 tahun Bapak Ibu. Dan juga menjadi konsultan untuk people development, human capital, dan juga leadership. Jadi materinya ini pastinya isinya daging-daging semua ya Bapak Ibu ya untuk kesempatan kali ini. Nah, mungkin nih kita bisa langsung nih mendengarkan keynote session dari Bapak Anton Handoko Johannes. Kepada Bapak Anton kami persilakan, the script is yours.
Ya, terima kasih Aldo. Dan terima kasih Pak Harley tadi sambutannya. Dan saya sangat berbahagia sekali diberi kesempatan untuk sharing pada pagi hari ini dalam acara BCL ND4 Nusantara. Selamat bergabung juga Bapak Ibu audience event BCL ND4 Nusantara ini. Kami dari Astra karena sudah berpartner dengan BINUS cukup lama, rasanya saya bisa katakan bahwa kami dan BINUS seperti satu tim yang sudah cukup lama bekerja sama. Dan dalam kesempatan ini saya akan membicarakan hal-hal terkait dengan people development yang memang terkait dengan learning yang sudah kami lakukan sejak lama juga di Astra. Dan sharing hari ini akan dilakukan dalam kurang lebih 60 menit ke depan, dan kita akan banyak bicara mengenai bagaimana sih learning itu bisa dilakukan walaupun generation sekarang sudah sangat beragam dan sangat beraneka ragam ya, dari mulai baby boomers, Gen X, dan seterusnya sampai yang terbaru ada Gen Z. Nah mungkin sebelum kita mulai, kita lihat dulu profil dari Astra. Satu Indonesia, or Astra's unified spirit for Indonesia, exemplifies Astra's active role and contribution in the pursuit of nurturing the people of Indonesia. It brings every commitment, venture, and work under a common framework and creates added values for the nation's progress. Throughout the years, since founded in 1957, Astra has consistently shown real contribution, dedicated to move Indonesia forward. As a company, Astra has grown and today manages over 180,000 employees and over 200 subsidiaries across the archipelago. In line with one of Astra's corporate philosophy, Catur Dharma values, to be an asset to the nation, Astra has an unwavered commitment to social contributions for Indonesia. The company's endeavors in this regard are designed to be effective and robustly structured, identifying 4 pillars of Astra untuk Indonesia Sehat, Astra untuk Indonesia Cerdas, Astra untuk Indonesia Hijau, and Astra untuk Indonesia Kreatif. Supported by 9 foundations under the company, Astra makes it a conscious effort to take an active part in and dedicating its ideas and work to the nation for a prosperous and dignified Indonesia. Astra untuk Indonesia Sehat. The well-being of a nation lies on the well-being of its future generations. To ensure it can be achieved, the health of mothers and children are a priority of Astra untuk Indonesia Sehat. Astra is committed to protect and improve their health as they form healthy communities and societies. In turn, Astra believes they determine the quality of our overall well-being. Astra untuk Indonesia Cerdas. Greater access to and improved quality of education and vocational skills open the doors to better life quality. Astra is therefore committed to shaping smart, self-reliant generations. Astra works to tap into the knowledge and skills of Indonesia's human capital. As education in Indonesia is important for Astra, Astra ensures that Indonesian children can benefit from quality education as a tool for them to transform their lives for the better. Astra untuk Indonesia Hijau. A healthy and clean environment are essential for us to move forward in life. Through Astra untuk Indonesia Hijau, Astra acts upon its commitment to creating a healthy, safe, and sustainable environment. With global warming presenting real threats to our planet's survival, Astra is actively involved in various programs for a greener Earth as part of its contribution to improving the quality of our environment. Our planet and the future await us and the millions of other beings on Earth. Astra untuk Indonesia Kreatif. Through Astra untuk Indonesia Kreatif, Astra is on the ground working alongside communities to improve their prosperity by helping and facilitating small and medium businesses all over Indonesia. Astra provides training, coaching, funding, and equipment suited to the needs of the beneficiaries with one goal in mind: raising the nation's prosperity by creating excellent human capital and decent jobs.
133 Kampung Berseri Astra across 34 provinces focus on the development of villages based on 4 pillars, which include entrepreneurship, health, education, and environment. Kampung Berseri Astra continues to be developed based on the numbers and concepts towards Desa Sejahtera Astra. Satu Indonesia Awards. Satu Indonesia Awards is a form of appreciation towards the Indonesian youth who have the initiatives and idealism to share and create benefits for the communities. The awards have 5 main focuses, which include health, education, environment, entrepreneurship, and technology. Since March 2020 until today, Astra, through Nurani Astra, maintains its commitment to help the government, frontline health workers, and the community in facing the COVID-19 pandemic in Indonesia. To be an asset to the nation, Astra continues to embrace and work towards realizing Indonesia's dreams and to achieve sustainable growth, because your smile and the smile of the people are the smile of Astra, the smile of Indonesia. We are united, and together we shall achieve triumph as we walk towards an advanced and prosperous Indonesia. Astra, prosper with the nation. Ya, demikian company profile dari Astra International, Bapak Ibu. Dan berikutnya ini saya mau sedikit sampaikan mengenai journey dari Astra. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat kenal dengan produk-produknya Astra yang setiap hari bisa dijumpai di jalan ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah perjalanan kami dari sejak pertama berdiri. Ya, dari sekedar menjadi sebuah trader komoditi, sekarang Astra sudah berkembang menjadi multi-industry corporations, dan terakhir kami juga masuk ke sektor-sektor atau bisnis yang sebelumnya belum ada seperti properti dan healthcare ya, yang paling paling baru, paling recent, dan juga kami terakhir kemarin meng-acquire Toko Bagus, PT Toko Bagus, dalam hal ini adalah OLX, yang juga rasanya Bapak Ibu juga sudah cukup familiar dengan produk-produknya dan servicesnya yang diberikan. Kalau bicara mengenai apa yang menjadi ruang lingkup dari Astra dalam melakukan bisnisnya, di sini kita bisa lihat bahwa Astra memiliki filosofi, dalam hal ini adalah Catu Dharma, yang sangat mendarah daging gitu ya bagi seluruh insan Astra yang ada di seluruh Indonesia. Dan di dalamnya ada 4 dharma yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, dari mulai to be an asset to the nation, ya, dan lalu ada to provide the best service to our customers, to respect individuals and promote teamwork, dan yang terakhir adalah to continually strive for excellence. Dari sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa Astra, biar bagaimanapun juga, kita harus melakukan sesuatu untuk negara Indonesia, untuk bangsa ini. Jadi kita memang bercita-cita menjadi asset to the nation. Itu adalah dharma yang pertama. Dan yang kedua, customer adalah segala-galanya untuk kami, sehingga kami harus men-serve mereka dengan sangat baik. Dan individuals atau human yang sangat dihargai di Astra di sini juga menjadi hal yang sangat penting. Dan kami di Astra bekerja dengan pola kerja teamwork. Dan semua insan Astra dimanapun mereka berada, mereka selalu punya spirit untuk menjadi lebih baik setiap harinya, menjadi lebih sempurna, sehingga konsep striving for excellence, innovation, dan lain sebagainya juga menjadi sesuatu hal yang sangat mendarah daging di Astra, terutama di people-nya. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan, ada rumah-rumahan di sana, ya. Di situ dikatakan ini adalah house of strateginya Astra, di mana kita fokus dalam 3 fokus utama, ya, strategic focus, saya bisa katakan seperti itu. Yang pertama adalah portfolio roadmap. Ini adalah pada saat Astra deal dengan bisnisnya, ya. Dan dalam hal ini rasanya nggak ada sesuatu yang luar biasa di sana, ya. Astra pastinya fokus untuk mendefend apa yang sudah kami miliki sampai sekarang. Kita kembangkan terus, kita sempurnakan, kita mencari bagaimana men-serve customer kita dengan lebih baik, dan juga pastinya pengembangan ke depannya seperti apa. Dan yang penting adalah sinergi dari satu bisnis dengan yang lainnya yang juga menjadi sangat penting untuk kami di Astra.
Selain daripada itu, kalau bicara bisnis, Astra juga senantiasa untuk mencari, kami juga selalu mencari opportunity baru. Seperti tadi saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa bisnis line baru ya yang kami masuki, dan ini juga kami lakukan secara continuous ya, dan kita mencoba untuk melihat apakah opportunity tersebut bisa meng-create sinergi yang baik atau pengembangan ke depannya. Lalu kalau kita bicara people, ini sangat penting buat kami di Astra. Kita punya strategi yang namanya people roadmap, ya. Beberapa tahun ke belakang itu sudah dilaksanakan sampai dengan hari ini, dan cukup banyak inisiatif yang kami lakukan terkait dengan bagaimana kita memastikan people di Astra bisa terus berkontribusi, dan pada saat yang bersamaan juga kami meyakinkan bahwa mereka di-maintain dengan sangat baik, diperhatikan, kita take care dengan sangat baik dari kesejahteraannya dan juga development dari skills-nya. Itu yang penting untuk kami juga. Lalu dari sisi public contribution, di sebelah kanan kita juga cukup banyak di sana. Ada produk-produk Astra Sehat, Astra Cerdas, Astra Hijau, dan juga Astra Kreatif. Yang highlight-nya juga tadi beberapa sudah Bapak Ibu saksikan di company profile kami. Tadi kita bicara mengenai strateginya. Sekarang adalah contoh-contoh dari inisiatif di masing-masing strategi besar tersebut. Ya, dan Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa kami sekarang terdiri dari 7 business lines, dan pada saat ini perusahaan yang ada di bawah Astra International berjumlah 272 perusahaan, dan di manage, di run oleh karyawan dengan jumlah 198.000, hampir 200.000 Bapak Ibu. Ya, dan ini adalah data yang kami ambil beberapa bulan yang lalu. Ya, nah beberapa inisiatif terkait dengan people, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, people roadmap yang tadi saya sampaikan di sini juga masih menjadi highlight utama sampai dengan hari ini, dan CEO kami, Presiden Direktur PT Astra International Tbk, menaruh perhatian yang sangat besar terhadap bagaimana kita taking care of our people. Ya, jadi beliau setiap tahun itu akan keliling ke semua anak perusahaan yang besar-besar untuk menanyakan bagaimana inisiatif dari pengembangan dari people, dan itu dilakukan secara rutin setiap tahun, Bapak Ibu. Ya. Lalu tadi saya juga sempat sampaikan bahwa innovation, striving for excellence, mencapai sesuatu yang lebih baik itu sangat penting. Sehingga kita punya program-program terkait dengan innovation ini, dan itu juga dilakukan secara rutin. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan ada logo dengan tulisan Innov Astra, itu adalah inisiatif kami yang kami juga lakukan secara continuous, dan setiap tahun ada eventnya dengan nama sama Innov Astra. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sana ada angka 14.540.000 jumlah proyek itu Bapak Ibu. Jadi itu dari tahun pertama Innov Astra dilaksanakan, yaitu tahun 1982, sampai dengan tahun 2022 ada 14 juta lebih proyek yang sudah dilakukan oleh teman-teman di lapangan di berbagai level. Jadi bisa dari level individual, lalu grup, dan juga sampai di level bisnis. Mereka semua lakukan improvement dan juga innovation di sana. Nah, Bapak Ibu, seperti saya sampaikan tadi bahwa human capital atau people adalah elemen yang sangat penting untuk kami. Di sini saya mau tunjukkan ke Bapak Ibu bahwa Astra juga punya yang namanya Astra Human Capital Management Framework atau System, di mana ini menjadi dasar bagi kami untuk melihat, melakukan, dan juga secara continuous juga kita taking care of the people. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri ada bentuknya seperti rumah-rumahan lagi, tadi House of Strategy, sekarang House of Human Capital Management System, ya. Dan di situ ada beberapa komponen, ya. Yang paling utama di paling bawah itu adalah foundation, ya.
di mana kita dasari semuanya dengan sebuah culture yang tadi juga sudah saya sampaikan, yaitu catur dharma, ya, dasarnya culture di sana. Lalu kalau Bapak Ibu lihat key drivers atau apa yang menjadi driver dari semua ini adalah reward management dan juga industrial relation management. Itu adalah key drivers. Sedangkan sebagai penghubung terhadap bisnis dan juga strategi yang terkait dengan bisnis, Bapak Ibu bisa lihat di sana ada komponen integration dan alignment, dan di dalamnya adalah sebuah pilar yang namanya organization development management. Disinilah human capital get in touch dengan the business. Jadi bagaimana kita mencoba untuk bisa set our strategy align dengan business strategi yang ada di Astra. Dan yang paling penting, Bapak Ibu, di tengah adalah people management process. Bapak Ibu lihat di sana ada recruitment management yang paling kiri, lalu ada people development management, performance management, dan juga pada saat nanti teman-teman di Astra ini juga sudah harus di-graduate atau diwisuda, ada termination management di sana. Dan ini adalah sebuah proses yang berkesinambungan, dan kami lakukan by system dan secara konsisten. Jadi kalau bisa dibilang, saya bisa katakan begini Bapak Ibu, secret ingredients kami dalam memanage atau mengelola human capital di Astra Group adalah di dalam rumah ini, yang merupakan sebuah proses, yang punya fondasi, yang punya drivers, dan juga di atas kita melihat bahwa ini harus align dengan bisnis yang ada di Astra. Dan di sebelah kanan ada 3 buku di sana. Ini sebenarnya bentuknya buku Bapak Ibu, ya. Ini yang mau sampaikan adalah bahwa kita tidak hanya jadi HC, ya, atau human capital itu bukan hanya milik dari orang human capital semata. Karena kita juga melibatkan top management dan juga yang penting adalah line manager. Dan mereka harus mengerti bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk memastikan bahwa human itu benar-benar diperhatikan dengan baik. Jadi kalau dilihat yang warna merah itu, ya itu adalah buku panduan khusus untuk para HC practitioner. Sedangkan yang biru atau putih di atas itu adalah untuk top management. Jadi kita juga meyakinkan bahwa top management juga bisa melakukan part mereka untuk taking care of human capital. Sedangkan yang kuning adalah untuk line manager, Bapak Ibu. Kalau bicara mengenai catur dharma, ya ini sangat penting untuk kami. Sangat penting. Kita semua di Astra believe bahwa ini adalah salah satu yang juga membuat kita berada dalam posisi seperti sekarang ini. Bisa memanage begitu banyak businesses yang berbeda-beda, bisa memanage begitu banyak human capital atau human dari berbagai latar belakang yang sangat berbeda-beda, dan kita tetap berjalan ke satu tujuan yang sama. Dalam hal ini catur dharma terus berkembang, Bapak Ibu, ya. Belakangan ini baru-baru saja kita melakukan sebuah saya katakan sebuah rejuvenasi gitu ya terhadap bagaimana kita bersikap sesuai dengan catur dharma, tapi disesuaikan dengan kebutuhan future atau kebutuhan di masa yang akan datang. Karena kita meyakini bahwa kita harus dinamis mengikuti tuntutan dari environment yang ada di sekeliling Astra. Ya, dalam hal ini cukup banyak. Kita sudah tahu ada Industrial Revolution 4.0 ya yang sudah bergulir sekarang. Ada massive disruption yang terus datang dengan berbagai macam kejadian yang terjadi belakangan ini yang bisa merubah landscape dari bisnis. Ya, kita juga baru saja keluar dari pandemic situation yang cukup banyak merubah cara kita bekerja, cara kita melakukan problem solving dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah massive digitalization yang juga cukup banyak menjadi trigger dan juga arah untuk pengembangan dari catur dharma ini. Jadi sudah kita rejuvenate dan sekarang kita sedang berusaha untuk mencoba meng-align catur dharma ini terhadap masing-masing bisnis. Karena pastinya berbeda-beda kepentingannya. Mereka juga mempunyai masing-masing operating values,
mereka juga mempunyai masing-masing environment bisnis yang berbeda-beda, tapi kita mau coba pastikan bahwa semua itu mengacu kepada Catur Dharma as our corporate philosophy atau value. Nah, Bapak Ibu, ini kita tadi bicara mengenai learning and development dan bagaimana learning itu bisa diset kepada kebutuhan yang ada di masa yang akan datang atau future needs. AMDI adalah satu institusi learning and development, ya. Kami berada di bawah naungan human capital di corporate, ya, di Astra Corporate Head Office, dan memang yang kami utamakan di sini adalah segala sesuatu yang terkait dengan learning and development, ya. Dan AMDI ini berkembang dari awalnya. Kita pada waktu itu namanya adalah Astra Education and Training Center atau AETC, di mana pada waktu itu fokusnya adalah kepada hal-hal yang sifatnya fungsional, ya, lebih banyak melakukan lecture, position based, dan juga masih terbatas terhadap isu-isu yang ada di dalam Indonesia atau domestic issues sesuai dengan kebutuhan. Nah, sesuai dengan berjalannya waktu dan berubahnya kebutuhan needs dari bisnis, AMDI sendiri pada waktu itu berevolusi menjadi sebuah institusi yang fokus terhadap pengembangan leaders. Jadi tidak hanya functional lagi, tapi kita mau pastikan bahwa Astra tidak pernah kekurangan leaders, ya, sehingga pada waktu itu fokus dari inisiatif dan program kita memang adalah untuk hal-hal yang terkait dengan leadership development programs, ya. Dan pastinya cara kita melakukan juga sudah berkembang, ada action learning di sana, dan siapapun yang akan masuk ke dalam programnya AMDI, kita pastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang di-appoint langsung oleh top management, dan fokusnya adalah kepada global and pastinya core competencies yang dibutuhkan. Nah, baru-baru ini kami merejuvenate kembali, ya, apa-apa yang terkait dengan AMDI ini. Kita mau pastikan bahwa leadership memang itu sangat penting, tapi mereka juga sangat penting untuk mengetahui hal-hal lainnya terkait dengan misalnya sustainability, isu-isu yang ada di sekitar area ESG dan lain sebagainya. Sehingga kami katakan bahwa pengembangan leaders di sini menjadi cukup komprehensif dan fokus terhadap leadership dan talent development. Dan karena kita juga punya pledge untuk menjadi the hub of innovative learning, ya, sehingga kita juga katakan di sana nantinya tidak hanya action learning, tapi kita akan masuk ke area berbagai macam teknologi pembelajaran yang bisa dilakukan dalam mengembangkan our people atau innovative learning. Pastinya untuk prepare future leaders of Astra dan lebih fokus kepada business sustainability, dan tetap kita mengacu kepada core competencies yang dibutuhkan oleh orang-orang di Astra atau leaders di Astra. Ada 3 roles besar Bapak Ibu dalam AMDI ini. Yang pertama adalah corporate learning and development. Ya, di sini segala sesuatu yang terkait dengan learning, mempersiapkan para leader ada di roles kita yang yang pertama tersebut. Lalu yang berikutnya ada corporate innovation dan management development. Dan ini kita di sini fokus terhadap inovasi. Tadi saya sudah sampaikan, ini juga sangat penting untuk kami di Astra, inovasi. Dan yang terakhir, sebagai pendukung dari segala sesuatu yang ada di sini adalah knowledge management yang tidak kalah pentingnya. Knowledge management ini saya katakan function ini adalah seperti broker knowledge, ya. Tapi knowledge yang kita yakini di sini yang bisa contribute terhadap competitive advantage dari Astra. Jadi dalam hal ini knowledge di dalam Astra yang begitu banyak kita capture, kita capitalize, dan disebarluaskan lagi terhadap kepada seluruh pembelajar di Astra. Demikian juga knowledge dari luar yang kami coba capture, lalu kita capitalize dan disebarluaskan lagi di dalam Astra Group. Jadi ini adalah AMDI, Bapak Ibu, ya, yang menjadi Corporate Learning and Development Agent untuk Astra. Mungkin kita lihat video lagi, ya, terkait dengan generation, karena kita bicaranya mengenai
cross generation learning ya, sehingga rasanya kita perlu di refresh. Mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak mengetahui dan sering dengar gitu ya, generation ini sekarang begitu banyak ya, dan sudah cukup besar persentasenya atau presentasinya dari workers yang ada ini dari generation yang cukup muda ya, atau Gen Z atau millennials. Kita lihat dulu Bapak Ibu. From boomers to zoomers, every generation has its own name and characteristics. Like Gen Xers were the latchkey kids, while millennials were the first to grow up with the internet. Here's how each generation is defined and how they got their names. Generations are characterized by groups of people born within the same 12 to 26-year span. There is no official commission or organization that decides what each generation is called or when it starts and ends. Instead, different names and birth year cutoffs are haphazardly developed in media, pop culture, jargon, and by demographers and sociologists. Representing the smallest share of adults in America, the greatest generation, or those born between 1901 to 1927, also known as the GI generation. This is the generation that came of age during the Great Depression and later fought and won World War II. Next is the silent generation, describing adults born between 1928 through 1945. Their silent label was coined by Time magazine in 1951, referring to their image as conformist and civic-minded. The most well-defined generation of the 20th century has to be the infamous baby boomers, named after the post-World War II spike in birth rates that began in 1946 and ended in 1964. Then there's Generation X, those born between 1965 and 1980. This generation was first named Baby Bust due to relatively low birth rates, but this name didn't stick. Instead, the label was taken from the title of a novel by Douglas Coupland. As more women went to work, Gen Xers were of the first daycare generation. Millennials adopted their name also from a novel by the early 2000s, after rejecting the Gen Y label. Born between 1981 and 1996, this generation was shaped by self-focused individualism. The cohort was deeply affected by the Great Recession. Where the millennial era ends, the Gen Z era begins. Born between 1997 and 2012, this generation has also been donned iGen for having grown up with a smartphone, or Homelanders for growing up in the age of Homeland Security post 9/11. The newest of them all, Generation Alpha, those born between 2012 and 2024. Every 9 seconds, a member of Gen Alpha is born in the US. The children of millennials, this generation is on track to become the largest generation in history. Hey, thanks for watching. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke apa yang kami lakukan di AMDI ya sebagai bridging atau penghubung, ini mungkin sebuah refreshment untuk kita semua gitu ya. Dan ini adalah sebuah studi yang dilakukan oleh McKinsey baru-baru ini gitu. Bahwa untuk multi generation yang kita sering diskusikan belakangan ini gitu ya, menjadi topik yang saya bisa katakan tidak berkesudahan gitu ya. Karena pasti Bapak Ibu juga mengalami di dalam timnya masing-masing, di kantor atau mungkin di di organisasinya gitu ya. Ada begitu banyak generation, ada baby boomers ya, mungkin masih ada ya, masih cukup banyak lah gitu ya. Gen X, millennials dan juga Gen Z gitu ya. Dan saya melihat bahwa untuk masing-masing generasi ini pastinya punya seperti mitos yang sering dikatakan gitu ya, bahwa kadang-kadang kita dengar bahwa millennials mereka senang segala sesuatu yang instan misalnya gitu, atau senang segala sesuatu yang pasti-pasti aja lah gitu ya, dan lain sebagainya yang kita sering dengar. Nah di sini disampaikan bahwa beberapa mitos dan fakta yang ditemukan melalui studi ini ternyata nggak selalu sesuai gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti misalnya saya katakan contohnya yang baby boomers lah ya gitu ya. Dikatakan di sini bahwa mereka yang ada di baby boomers generation ini lebih care dengan segala sesuatu yang sifatnya transaksional. Katanya mitosnya mengatakan seperti itu. Tapi ternyata mereka
cukup memperhatikan segala sesuatu yang terkait dengan caring leadership dan meaningful work. Dan itu dilakukan dalam studi ini, ditemukan maksud saya. Ya. Dan misalnya dalam generation atau generasi millennials, ya, terkenal sekarang kita sering dengar gitu ya, work and life balance yang begitu sangat diprioritaskan gitu, ya. Tapi ternyata lebih daripada itu, Bapak Ibu, ya, para millennials, rekan-rekan kita ini, mereka sangat value bagaimana workplace atau tempat bekerja mereka itu menjadi sebuah hal yang fleksibel, ya. Jadi bisa bekerja di mana saja, mungkin something like that, Bapak Ibu, dan dan mereka sangat-sangat value itu, ya. Sehingga ini menjadi suatu pengembangan. Kalau saya bilang ini bukan conflicting ya faktanya, tapi justru adalah lebih dalam dari sekedar work and life balance, ya. Tapi bekerja pun buat mereka perlu ada flexibility, ya. Saya melihatnya tempat dan waktu lah, ya, paling tidak. Dan dalam di area Gen Z, ya, ini yang paling muda-muda yang ada di organisasi, katanya mereka sangat transaksional gitu. Mitosnya mengatakan seperti itu gitu, ya. Yang menjadi motivasi utama katanya hanya compensation di sana. Ternyata dari fakta yang ditemukan oleh studi ini, ya, mereka sangat merindukan sebuah career development dan pastinya juga meaningful work. Ya. Suka atau tidak suka, Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa ini semua adalah profil dari pekerja atau organisasi yang ada sekarang ini, dan rasanya organisasi yang saya kenal dan juga saya pernah bicara dengan para leadersnya, mereka mengatakan bahwa mereka harus ready untuk bisa masuk ke area multi-generation workforce ini. Studi tadi juga diperkuat dengan beberapa hal yang penting, Bapak Ibu. Seperti misalnya dikatakan bahwa reason untuk meninggalkan sebuah pekerjaan, ya. Jadi pada saat mereka memutuskan untuk berpindah organisasi, apa sih yang mereka utamakan, ya. Di sini ada beberapa fakta yang bisa dilihat, ya, Bapak Ibu. Tapi yang shocking adalah ternyata ada kesamaan, ya, ada kesamaan across age group. Dan dalam hal ini ternyata adalah conversation masih menjadi hal yang utama, lack of career development and advancement ini juga ternyata menjadi penting, ya, across generation ini. Dan yang paling penting adalah juga di situ uncaring leadership, ya. Di situ dikatakan bahwa ini juga menjadi suatu hal yang menjadi reason pada saat mereka memutuskan untuk pindah organisasi, ya, atau memutuskan untuk mencari opportunity yang lain. Nah, sebaliknya, Bapak Ibu, di sini juga dikatakan apa sih yang membuat mereka cross generation ini stay, ya. Di sini juga ditemukan fakta bahwa banyak kesamaan yang terjadi, ya. Dan at the end of the day memang kita dalam organisasi perlu mengetahui bahwa ini sangat penting untuk dipelajari, Bapak Ibu, ya. Astra sendiri, ya, seperti tadi saya sudah sampaikan di awal, memandang bahwa human capital adalah suatu hal yang sangat penting, sehingga kami juga memperhatikan hal ini dengan seksama dan pastinya berkembang dari waktu ke waktu, ya. Sangat penting, Bapak Ibu. Kami meyakini bahwa ini sangat penting. Kita lihat satu video lagi terkait dengan future of work sebelum saya masuk ke materi berikutnya. COVID-19 is one of the biggest crises of our time. It has impacted every single one of us, shaken our social systems, and disrupted every sector of our economies. The automation of work, combined with a global recession, led workers to lose their jobs at an accelerated pace compared to previous years. And this trend is expected to continue. The ongoing shift in the division of labor between humans, machines, and algorithms might displace 85 million jobs worldwide in the next 5 years, while 97 million new roles, ones that are more adapted to this new task distribution, may emerge. By 2025, companies expect to displace roughly 6% of their total workforce. 1 in 2 workers will need reskilling, and those remaining in their current roles
will need to update 40% of their skill set to adapt to the changing labor market. There is a way to collectively benefit from these challenging times. Decades of research have shown that the most valuable asset of any economy or company is its human capital. Around the globe, companies are already experiencing a shortage in relevant skills for future roles and are investing in reskilling and upskilling their Baik, Bapak Ibu, demikian videonya. Dan tadi seperti saya sudah sampaikan bahwa organisasi mengatakan bahwa mereka harusnya sudah siap gitu ya untuk masuk ke area multi generation workforce ya. Dan mereka katakan bahwa mereka siap itu represent 70% lah kira-kira dari organisasi yang dilakukan studinya oleh Deloitte kali ini ya. The Post Generational Workforce Study. Tapi ternyata hanya 10% dari mereka yang mereka benar-benar ready untuk bisa mengadres tren ini. Ya, ini fakta yang cukup shocking gitu ya. Ternyata hanya 10% yang ready. Ya. Dan satu karakteristik yang saya coba perhatikan dan ternyata ini juga disampaikan oleh sebuah studi oleh Harvard Business School gitu ya. Kalau bicara mengenai sebuah knowledge, ya mungkin pada masa yang lalu gitu ya, kalau kita perhatikan knowledge itu juga disebarluaskan dengan cara yang sama seperti bagaimana strategi diturunkan gitu ya, dari level yang paling atas turun ke bawah lagi dan seterusnya. Jadi dari atas sampai ke bawah yaitu berjenjang ya, bertingkat-tingkat even dalam hal knowledge gitu. Tapi sekarang ini knowledge itu menyebar seperti sebuah, dikatakan di sini seperti sebuah waterfall gitu ya. Jadi spreads out ya dari direction yang berbeda-beda ya, dan menuju ke direction juga yang berbeda-beda gitu ya. Seperti canals atau saluran-saluran air itu ya seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi sangat berbeda dengan pada masa yang lalu. Dan di sini kita sangat believe sehingga dalam kita melakukan berbagai macam program-program development, saya katakan tadi di AMDI, kita juga mempergunakan konsep seperti itu, di mana semua bisa sharing, semua orang bisa melakukan berbagai macam media pembelajaran yang available gitu, untuk memastikan bahwa knowledge bisa disebarluaskan dengan cara yang efektif. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara mengenai apa yang dilakukan oleh Astra, ya, kita tadi bicara mengenai generation yang punya prioritas yang berbeda-beda, ya. Nah, ini juga akhirnya juga akan terhubung dengan bagaimana kita memastikan bahwa development atau pengembangan skill ya dari orang-orang di Astra itu mencakup dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama pastinya aspirasi pribadi. Ya, pasti mereka punya keinginan untuk berkembang ke satu arah gitu ya. Apalagi kalau dilihat tadi generation needs, multi generation needs, di sana dikatakan juga bagaimana mereka dikembangkan, opportunities yang ada itu menjadi fokus yang sangat penting gitu buat mereka, sehingga kita juga punya yang namanya individual development plan. Jadi tadi aspirasi kalau dikombinasikan dengan dimatchingkan dengan kebutuhan dari organisasi, disitulah kita sepakat nanti bahwa setiap orang akan dikembangkan ke arah tertentu. Itu yang dikatakan kita memiliki individual development plan di Astra. Ya. Lalu communication style of each generation juga kita accommodate dengan berbagai macam aktivitas ya yang ada di Astra. Demikian juga work and life balance expectations dari each generations ini juga kita coba penuhi dengan berbagai macam pola bekerja yang kita kembangkan terus-menerus, secara terus-menerus, Bapak Ibu. Ya. Dan dalam hal ini kalau bicara mengenai training and development opportunities, ini yang kami lakukan di AMDI, dan pastinya di masing-masing business unit juga ada
institusi pengembangan yang juga bekerja sama dengan kami di head office atau di corporate. Dan yang terakhir, bagaimana kita mendukung perubahan, change, dan innovation. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita punya yang namanya Innovastra tadi, di mana dalam hal ini Innovastra terus dan secara continuous berusaha untuk memastikan bahwa semua orang berkontribusi melalui inovasi yang dilakukan di seluruh level yang ada. Nah, Bapak Ibu, beberapa hal ya, ini juga menggambarkan bagaimana kita meretain mereka gitu ya sebagai our asset ya, dan ini yang menjadi prioritas juga pada sekarang ini, Bapak Ibu ya. Kita berusaha untuk tidak melihat dan melakukan stereotyping yang dalam hal ini lebih kepada saya katakan lebih banyak harmful-nya dibanding benefit-nya gitu. Jadi kita berusaha untuk tidak melakukan stereotyping terhadap generation tertentu ya. Dan yang penting juga kita berkomunikasi ya secara terbuka untuk masing-masing kepentingan, fokus dan juga terhadap seluruh generation yang ada di Astra. Dan pada saat yang bersamaan kita juga tetap respect, meng-acknowledge bahwa tetap ada boundaries yang kita harus perhatikan. Ya, tapi at the end of the day, kita semua di Astra believe bahwa seluruh generation ini akan menjadi sebuah kesatuan, ya, yang akan bisa meng-create sebuah harmoni dalam mendukung bisnis yang ada di Astra dan meran organisasi ke arah yang ada di masa depan. Nah, Bapak Ibu, saya kembali bicara mengenai apa yang kami lakukan di AMDI, ya. Dalam hal ini di sini ada gambar sebuah tangga gitu ya, Bapak Ibu, dan ini menggambarkan bahwa kami melakukan development itu secara terus-menerus ya kepada seluruh level leadership yang ada di organisasi, ya, baik itu di corporate office, di business units, dan juga di seluruh organisasi dalam Astra Group. Ya, nah pengembangan ini didasari oleh sebuah competencies, sets of competencies yang ada di paling kiri, Bapak Ibu, namanya Astra Leadership Competencies. Ya, bisa dilihat di situ dari mulai ada vision and business sense, turun ke bawah ada customer focus, seterusnya sampai dengan drive and courage. Ya, jadi saya bisa katakan bahwa seluruh kompetensis ini akan bisa ditemui dalam konten-konten atau materi-materi pengembangan yang ada di seluruh level program pengembangan yang ada di tangga itu, yang ada di sebelah kanan. Dari mulai basic management program, ya, sampai yang paling atas, ya, paling puncak adalah pada saat mereka sudah bersiap-siap untuk menjadi seorang business leader. Jadi kita kembangkan secara terus-menerus, termasuk di dalamnya ada beberapa level yang kami sudah cukup lama dan secara konsisten dibantu, disupport oleh BINUS sebagai salah satu business school terbaik di Indonesia. Ada 2 level di sana, lalu di atasnya ada juga learning partner kami dari regional, dan ada juga business school dari overseas yang cukup besar ya di sana, juga menjadi partner kami untuk pengembangan 2 level yang teratas di sana. Nah, tangga ini juga menggambarkan bahwa program-program yang kami lakukan ini adalah program-program yang dikhususkan untuk mereka yang dikategorikan sebagai potential leaders. Ya, jadi mereka diarahkan untuk menjadi leaders, ya, sehingga mereka dikembangkan sedini mungkin. Jadi pada saat mereka dikatakan di sana adalah fokusnya misalnya adalah self leadership, ya, di basic management program yang paling bawah itu. Mereka harus tahu bagaimana mereka menjadi leader untuk diri mereka sendiri sebelum mereka nantinya akan memimpin sebuah organisasi kecil sampai pada waktunya nanti mereka diarahkan untuk memimpin organisasi yang lebih besar, bahkan perusahaan. Dan ini dilakukan sekali lagi secara continuous untuk seluruh peserta yang ada.
Kalau bicara kebutuhannya, Bapak Ibu, ini mungkin angka detailsnya saya tidak sampaikan gitu ya, tapi kalau bisa dilihat bahwa trennya meningkat cukup drastis ya Bapak Ibu, dari total participant per tahun dan juga total batch per tahun yang kami lakukan. Sempat turun pastinya pada saat pandemik ya, karena pasti fokus juga berubah. Kami lakukan juga dengan cara online, full dan lain sebagainya. Dan sebagai informasi, sekarang kami sudah kembali full offline, face to face, ya, karena kami menilai memang untuk pengembangan leadership itu lebih efektif, ya, lebih punya impact. Dan ternyata dengan kami kembali ke pola seperti itu, jumlah kebutuhannya meningkat dengan cukup drastis, ya. Sehingga ini yang kami lakukan setiap tahunnya. Ini contoh-contoh dari bagaimana kami lakukan pengembangan tersebut. Ya, ada beberapa pictures di sini, seperti ada leadership development programs. Lalu kami juga sekarang lakukan program-program terkait dengan sustainability, ya, diversity for leaders. Ada bagaimana kita menjadi sebuah man manager ya di Astra, dan juga yang paling kanan bawah itu adalah program Astra Attachment Program ya. Pada saat mereka baru on board, baru bergabung, di sini mereka dikenalkan dengan berbagai macam hal terkait dengan Astra ya. Saya mungkin bisa dikatakan Astra's Universe ya. Di situ mereka diperkenalkan pertama kali. Sedikit mengenai knowledge management, ya, ini juga terkait dengan preference pengembangan dari para millennials dan Gen Z lah ya, bisa dikatakan seperti itu, bahwa kita sudah punya sebuah knowledge platform, ya, namanya OWL, ya, dan dalam hal ini OWL ini adalah sebuah digital platform, ya, yang akan mengintegrasikan segala sesuatu yang terkait dengan development atau pengembangan people. Ya, ini sebenarnya sangat mendukung dan sangat terkait dengan yang tadi saya katakan bahwa knowledge management di Astra ini bisa dilihat sebagai sebuah broker knowledge gitu ya. Karena segala sesuatunya bisa ditemukan di sini dan mereka punya akses untuk bisa mempergunakan resources yang ada anytime at their own pace dan juga sesuai dengan kebutuhan yang ada di masing-masing individual dan organisasi. Dan ini rasanya adalah sebuah detail dari Innova Astra yang tadi saya katakan ya, bahwa ada 14 juta proyek yang sudah dilakukan sejak tahun 1982. Dan itu dalam tabel ada jumlah-jumlah untuk masing-masing level. Pastinya yang paling banyak adalah di level individuals. Kami sebutnya suggestion system atau SS di sana. Ya, total tahun lalu sendiri sudah ada 1,5 juta project. Ya, tahun lalu itu 1 tahun Bapak Ibu. Dan dari tahun 1982 itu ada 11 juta project di sana. Dan lain-lainnya. Sampai ke business performance improvement yang tadi saya katakan, ini adalah inovasi di level perusahaan ya. Ada 227 sejak pertama dilakukan tahun lalu, dan sejak pertama dilakukan sudah ada 1.000 project yang dilakukan. Sedangkan value chain innovation Bapak Ibu ini adalah sebuah inisiatif yang terakhir, yang terbaru, di mana kita men-challenge bahwa inovasi ini bisa dilakukan across business atau across organization. Ya, sebagai contoh misalnya ada 3 perusahaan yang berbeda, mereka melakukan sebuah project yang bersinergi gitu ya, bersinergi satu dengan yang lain, yang pastinya juga punya benefit untuk masing-masing organisasi tersebut. Dan itu sudah ada 230 project sejak pertama dilakukan. Dan ini kami lakukan, makanya gambarnya itu adalah seperti sebuah roda ya, berputar terus-menerus sebagai sebuah proses continuous dan juga berkesinambungan. Rasanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa yang kami lakukan di Astra dan juga di Astra Management Development Institute.
Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu sekalian.